Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ganang Tulus Prananda dengan NIM 21101006 dan saya dari kelas S1 TT09A. Di sini saya akan membawakan materi tentang analisis MES yang tentunya sudah pernah diajarkan oleh Bapak guru atau dosen pengampu mata kuliah rangkaian listrik 1. Baik, langsung saja kita mulai. Analisis MES merupakan pengaplikasian dari hukum Ohm dan KVL untuk menghitung komponen-komponen yang biasanya arus listrik yang tidak diketahui. Jadi analisis MES ini digunakan untuk mencari atau menghitung komponen-komponen listrik yang dicari ya. Biasanya yang ditanyakan adalah arus listrik, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk mencari besarnya tegangan. Lanjut ya, analisis MES dapat disebut juga sebagai analisis loop. Selanjutnya ditinjau dari segi penamaannya. MES yang berarti sesuatu yang tertutup atau melingkar. Oleh karena itu, analisa MES didasarkan pada hukum 2 Kirchhoff pada tegangan yang berbunyi total tegangan dari suatu rangkaian tertutup atau loop adalah 0. Jadi ini adalah rumus umum ya dari hukum 2 Kirchhoff. Seperti itu. Selanjutnya, nah jika ada seperti ini ya, MES adalah suatu loop di mana tidak ada loop lain yang terkandung di dalamnya. Jadi di sini saya akan menerangkan sedikit. Baik. Jadi seperti ini ya. Jikalau ada rangkaian seperti ini, maka bisa dikatakan sebagai ini itu loop 1 ya, atau mesh 1. Yang kedua ini adalah mesh 2 seperti ini. Arah arusnya itu bisa berubah-ubah. Jadi terserah ya, mau selaras jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam, seperti itu. Nah, diketahui ya, jikalau di sini saya kasih A, titik A, di sini B, di sini C, di sini D, di sini E, di sini F ya, maka diketahui A, B, E, F adalah suatu mesh ya, dan kemudian B, C, D, E juga suatu mesh. Nah, jika di sini memutar ke sini dan balik lagi ke A, atau A, B, C, D, E, F, A, itu bukan mesh. Kenapa? Karena dari pengertiannya saja sudah beda, yaitu suatu mesh adalah suatu loop di mana tidak ada loop lain yang terkandung di dalamnya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga ada arus mesh ya. Arus mesh yang seperti tadi sudah dikatakan, arus mesh bisa searah dengan jarum jam maupun berbalik atau berbeda arah dengan jarum jam. Ya. Jadi kalau di sini arus meshnya adalah ini. Arus mesh bisa dikatakan sebagai I1. Ini bisa dikatakan sebagai I2. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan atau cara menggunakan analisis mesh? Nah, pertama buatlah arus mesh untuk tiap mesh. Misal ada 2 mesh, maka ada 2 arus mesh. Ya, seperti contoh tadi, kita sudah melihat ya bahwa rangkaian tadi sebelumnya itu terdapat 2 loop atau 2 mesh, seperti itu. Kemudian gunakan KVL dan hukum Ohm untuk tiap mesh. Buatlah persamaan arus mesh. Nah,
Untuk menggunakan analisis mesh ini, Anda dapat menggunakan rumus KVL yang tadi. Dalam suatu rangkaian tertutup tegangannya sama dengan 0, dan juga hukum Ohm. Jangan lupa hukum segitiga V sama dengan I kali R, seperti itu. Kemudian selesaikan persamaan-persamaan yang telah diperoleh menggunakan aturan Cramer atau substitusi. Nah, ini jikalau ada dua persamaan saja, maka saran saya menggunakan aturan substitusi karena itu lebih mudah ya. Jikalau Anda senang menggunakan Cramer, nggak apa-apa ya, lanjut aja. Dan yang keempat atau yang terakhir, cari arus sebenarnya yang ditanyakan menggunakan hubungan antar arus mesh dan arus yang ditanyakan. Ini salah ya, harusnya arus ya, ini arus yang ditanyakan, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi bahwa analisa mesh ini bukan hanya digunakan untuk mencari arus saja, namun bisa juga digunakan untuk mencari tegangan, atau mungkin dapat juga digunakan untuk mencari resistor ya, atau hambatan, seperti itu. Kemudian kita langsung ke contoh soal saja ya. Di sini ada suatu soal di mana sumber tegangannya 15 volt mengalir ke tegangan resistor ya, atau hambatan 5 ohm, terus dibagi dua, yang ke bawah itu 10 ohm melewati tegangan 10 ohm. Kemudian di sini ada tegangan lagi 10 volt ya, terus yang ke kanan ada 6 ohm dan bertemu lagi di 4 ohm, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah tentukan I1, jadi I1 ini ya, I1 ini, terus I2 dan I3, seperti itu, dengan menggunakan analisis mesh. Caranya gampang saja. Kita langsung ke awal. Berapakah jumlah arus mesh ya? Seperti contoh tadi, di sini ada dua rangkaian tertutup, maka di sini ada dua loop atau dua mesh ya. Anggap saja ini I1. Oke, karena ini udah menggunakan I besar, saya menggunakan I kecil ya. Saya ulangi. Di sini kita anggap ya, kita anggap I1. Di sini I2. Jadi maksudnya adalah I1 ini kan arus ya, arus listrik, sedangkan di sini itu adalah arus mesh. Jadi kalau ditanya berapakah jumlah arus mesh, jawabannya adalah 2 ya, dimana 2 ini adalah I1 dan I2, seperti itu. Tentukan persamaan untuk arus mesh 1. Baik, langsung saja dengan menggunakan atau persamaan KVL ya, dimana jumlah tegangan dalam suatu rangkaian tertutup adalah 0. Jadi di rangkaian 1 ini ya, didapatkanlah min 15. Min 15 ini udah masuk ke dalam V ya, atau voltage atau tegangan. Jadi jikalau saya melihat dari arah jarum jam seperti itu, di sini karena ini ada min, maka menjadi min 15. Terus di sini kita tutup dulu aja biar kita nggak bingung ya I1 ini, maka kita masuk ke 5 ohm. Nah, di 5 ohm ini karena mencari V sama dengan I kali R, maka 5 itu 5 ohm ya, dikali I-nya. Kenapa I-nya I1? Karena dia masuknya di arus mesh 1, I1, seperti itu ya. Kemudian karena kita mencari persamaan untuk arus mesh 1,
maka kita masuk ke sini ke I3, dan di sini itu ada resistor atau hambatan 10 ohm. Namun karena ini letaknya itu antara I1 dan I2, maka dapat ditulis 10 dikali I1 min I2. Kemudian kan jalan lagi ke sini ya kan, maka ditambah 10 ini adalah 10 volt ya, sama dengan 0. Kemudian dari persamaan ini kita kita ringkas ya, kita sederhanakan seperti itu. Jadi 15 di sini min 15 bertemu dengan 10, maka menjadi min 5. Min 5 dipindahkan ke kanan sama dengan menjadi 5 positif. Kemudian di sini ada 5I1 ditambah, dan ini didistribusikan ya, 10I1 min 10I2. Maka di sini 10I1 ditambah dengan 5I1 menjadikan 15I1 sama dengan dikurangi 10I2 sama dengan 5. Kemudian ini disederhanakan, sama-sama semuanya dibagi 5, maka menjadi 3I1 min 2I2 sama dengan 1. Nah, inilah menjadi persamaan pertama seperti itu. Kemudian kita cari persamaan untuk arus mes kedua ya. Arus mes kedua kan tadi kan kita sudah sepakat ya bahwa arus 2 itu mengalir dari sini ya. Kita pakai arah jarum jam saja biar gampang, dan kita mulai dari min 10 ya. Min 10 itu ini tegangan ya, tegangan min 10. Kemudian kita lanjut ke 10 ini. Nah, di 10 ini kan juga tadi kan kita udah sepakat bahwa hambatan di sini itu dimiliki oleh I1 dan I2. Nah, jikalau kita melihat atau merujuk dari arus mes 2, maka ditambah 10 dalam kurung I2 dikurangi I1. Kenapa I2 dikurangi 1? Karena kita melihat atau kita memandang dari arus mes 2. Tadi kan kalau arus mes 1 itu I1 dikurangi 2 seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi ke sini, kita bertemu dengan 6 ohm. Ini R ya, atau resistor atau hambatan ya. Jadi kalau 6 ohm berarti kan tadi rumus tadi V sama dengan I kali R. Untuk mencari V sama dengan itu I-nya itu kan kita kan I2 ya di sini ya. I2 dikalikan dengan R. R-nya 6 ohm. Jadi 6 kali I2 ditambah 4 I2. 4 I2 dari mana? Sama aja kayak 6 ohm tadi. 4 dikali, karena ini masuknya ke arus mes kedua, maka menjadi I2 seperti itu ya. Terus disederhanakan dong. Jadi ini min 10 kita tukar ke kanan ya, menjadi 10 positif, maka jadi 10 I2 ya ditambah 6 I2 ditambah 4 I2 sama dengan 20 I2, dan 10 I1 tetap menjadi min 10 I1 ya, karena di sini kan tadi min I1 dikalikan 10 jadi min 10 I1 seperti itu. Kemudian kita sederhanakan lagi dengan membagi semua sukunya menjadi dibagi 5 ya. Min 10 dibagi dibagi 10 ya. Jadi min 10 dibagi 10 jadi min 1. 20 dibagi 10 menjadi 2, 10 dibagi 10 menjadi 1 ya. Ini adalah persamaan kedua. Oke, selanjutnya ya, cari besarnya arus mes dengan metode substitusi ya. Jangan lupa kita substitusikan, karena tadi saya sudah menyarankan ya menggunakan metode substitusi jikalau persamaannya sedikit, 2 variabel dan cuma 2 persamaan seperti itu. Jadi
lebih baik menggunakan substitusi saja biar lebih mudah, karena metode substitusi biasanya yang melekat di pikiran kita karena ini udah diajarkan berulang kali dari SMP, SMA, atau SMK seperti itu. Jadi lebih akan mudah jikalau persamaan seperti ini kita selesaikan dengan cara substitusi. Baik, selanjutnya kita tulis persamaan 1, 3i1 min 2i2 sama dengan 1. Kemudian min i1 plus 2i2 sama dengan 1 adalah persamaan kedua. Kita substitusikan atau kita cari ya persamaannya. Nah, kita tambahkan. Kenapa ditambah? Karena kita sudah punya modal min 2 dan plus 2. Jadi kita tidak usah mencari, kita nggak usah cari yang lebih sulit gitu ya, kita permudah aja. 3 plus min 1 menjadi 2i1 ya. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian 2i1 sama dengan 2 ini antara kanan dan kiri sama-sama dibagi 2 ya. Jadi i1 sama dengan 1. Kemudian karena i1 sama dengan 1, maka masukkan ke persamaan 1. Sebenarnya masukin ke persamaan 2 juga nggak apa-apa, tapi saya di sini memilih untuk menggunakan persamaan 1 untuk mensubstitusikannya ya. 3i1 sama dengan i2 sama dengan 1 ya. Ini adalah persamaan 1. Kemudian karena i1 sama dengan 1, maka di sini dimasukkan 3 dikali 1 sama dengan 2i2. 3 dikali i1 dikurangi 2i2 sama dengan 1 ya. Kemudian 3 kali 1 sama dengan 3 ya. Kemudian 3 ini dipindah arahkan, pindah posisi ya, menjadi ke kanan sama dengan, maka 1 dikurangi 3 sama dengan min 2i2. Kemudian min 2i2 sama dengan min 2 karena 1 dikurangi 3 sama dengan min 2 ya. Kemudian antara kanan dan kiri, ruas kanan dan ruas kiri itu sama-sama dibagi min 2. Jadi i2 sama dengan 1 seperti itu ya. Kemudian jadi berapakah i1? Nah, ini baru kita kembali ke pertanyaan ya, i1. Di sini i1, i2 dan i3. Berapakah i1, i2 dan i3? Gampang saja, i1 sama dengan i1 ya. Kenapa bisa i1 sama dengan i1? Karena jika ditinjau ya, dia itu i1 ini berada dalam mesh atau loop 1 i1. Maka jadi misalnya di sini nih, kalau kita cek di sini di sini itu berapa sih? Ya sama aja 1. Di sini 1. Di sini ya udah jelas 1. Kecuali kalau di sini udah dibagi 2. Nah, kalau di sini udah dibagi 2 udah beda lagi urusannya. Kemudian kita lanjut aja ke i2. i2 juga sama dengan i2, sama dengan 1 ya. Karena apa ya, tadi sama seperti i1, i2 berada di mesh 2, yang dimana mesh 2 udah diketahui harusnya adalah 1 seperti itu. Kemudian cari i3, i1 dikurangi i2. Kenapa i1 dikurangi i2? Ya sama aja, i2 dikurangi i1 juga sama aja ya. Tergantung kita meninjau atau kita melihat dari sudut yang mana. Apakah kita melihat dari mesh 1 atau mesh 2? Saya melihat dari mesh 1 ya. Jadi i3 sama dengan arus mesh 1 dikurangi arus mesh 2 sama dengan ya, sama dengan ya i1 dikurangi 1 ya, i3 sama dengan 0. Nah, untuk mengecek apakah ini benar atau tidak, kita lihat lagi dari arah sini, dari arah i1, ya, dari arah i1 ini dia kan 1 tuh, besarnya 1. Nah, kemudian dia dibagi antara i2 dan i3. I masuknya adalah i1, keluarnya i2 dan i3. Berdasarkan Kirchhoff 1 ya, hukum 1 Kirchhoff, itu i1 sama dengan i keluar.
Jadi kalau masuknya 1, keluarnya juga 1, ya kan? Nah, kalau I1-nya masuk 1, maka I keluarnya juga harus 1. Nah, sekarang keluarnya I2 dan I3. I2-nya adalah 1, I3-nya adalah 0. 1 ditambah 0 sama dengan 1, berarti benar jawabannya ya. I3 adalah 0, I2 adalah 1, seperti itu. Jadi ini contoh ya, ini contoh untuk mencari besarnya arus seperti itu. Nah, sekarang kalau ditanya besarnya V itu berapa? Nah, kalau besarnya V atau tegangan yang dicari, nah kita lihat dulu V-nya ada di mana. Nah, contoh, misal ya, saya mau lihat V di sini nih. Nah, kalau V-nya di sini, cara mencarinya gimana? Oh ya, gampang aja. Kita lihat resistor atau hambatan di sini itu ada di loop mana gitu ya. Apakah di loop 1 atau di loop 2? Nah, jawaban Anda betul, di loop 2. Kalau di loop 2, maka mencarinya adalah gampang saja ya. Dengan menggunakan rumus V sama dengan I kali R ya. Nah, kalau kita mau mencari V di sini ya, karena ini nggak ada soalnya ya, jadi kita nggak tahu yang arah positif yang mana, arah negatif yang mana gitu ya. Mencari V sama dengan I kali R ya. I nya berapa? I nya gampang aja, I nya adalah 1, R nya adalah R nya adalah 4, sama dengan 4. Nah, tapi kita nggak bisa memastikan apakah 4 ini positif atau negatif, karena di sini kita di contoh soalnya itu tidak diketahui ya positifnya mana, negatifnya mana. Bisa aja positifnya yang di atas, negatifnya yang di bawah, seperti itu. Oke, jadi itu adalah salah satu contoh soal ya yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap Anda penonton puas dengan apa yang saya paparkan dan dapat membantu Anda dalam memahami materi analisis MES ini ya. Sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.